Yakobus 4 ayat 6. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Allah menentang orang yang congkak, Tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Halo, shalom, selamat sore Karisma Kids. Jumpa lagi dalam ibadah online kali ini. Nah, sore hari ini Tante Fitri ditemani oleh Kak Beli. Halo semuanya, selamat sore Karisma Kids. Nah, kita akan ibadah saat ini. Sebelum kita beribadah, mari bangkit berdiri, kita mau ucapkan janji Karisma Kids. Janji Karisma Kids. Saat berdoa, aku tutup mata, ikut memuji Tuhan dan mengucapkan haleluya, amin, puji Tuhan. Dan aku tidak main-main dalam doa. Oke adik-adik semuanya, sebelum kita mulai aktivitas, kita berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami sore hari ini Tuhan bersama adik-adik yang di rumah. Kiranya Tuhan berkati, lancarkan dalam ibadah kami sore ini Tuhan. Tuhan juga berkati adik-adik dalam memahami firman Tuhan sore ini Tuhan. Tanam dalam hati mereka firman Tuhan sore ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saat memuji Tuhan, aku ikut bernyanyi, bersuara, dan mengikuti tarian dengan semangat. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah mengucapkan janji Karisma Kids dengan luar biasa. Saatnya kita mau memuji Tuhan. Ayo bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan antusias karena kita mau menang bersama dengan Tuhan kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Lebih semangat. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik Karisma Kids, kita mau lanjut dengan lagu yang kedua.
kita mau ucapkan bahwa Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Oke, siap semuanya? Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Baik Karisma Kids, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari duduk dengan manis, kita mau siapkan hati kita mau angkat pujian. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Mari lebih lagi sungguh-sungguh katakan. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini Tuhan.
Kami anak-anak-Mu sudah memuji membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Mari Tuhan yang akan menolong setiap kami Bapa. Berkati guru yang akan mengajarkan kami kebenaran firman-Mu. Dan biarkan Tuhan firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami masing-masing. Roh Kudus, mari bantu setiap anak-anak-Mu untuk memahami setiap firman yang akan kami dengar sore hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saat dengar firman Tuhan, aku tidak jalan-jalan, tidak ngobrol dengan teman, tidak main HP. Karisma Kid for Jesus. Yes, yes, yes. Namaku Becky. Masih ingat nggak sama aku? Kamu lagi ngapain? Aku lagi kenalan. Kamu kenalan juga dong. Namaku Momo. Monyet, monyet, Momo. Monyet, Momo. Momo. Oke lah, Momo. Kita cerita tentang 12 pengintai. Ada di kitab Bilangan 13 ayat 1 sampai 36. Hei teman-teman, tahu nggak pengintai itu apa? Pengintai itu sama kayak mata-mata. Orang yang melihat dari kejauhan untuk mengetahui informasi. Gitu loh. Yang benar Mo. Iya. Suatu hari, Tuhan menyuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum memasukinya. Oh iya teman-teman, Musa itu pemimpin bangsa Israel. Oh lah, pasti teman-teman sudah tahu loh. Lalu Musa memilih 12 pemimpin, yaitu 12 orang kepala suku Israel. 12 orang ini adalah Syamua, Syafat, Yigal, ada Palti, Gadiel, terus Galdi, Amiel, Setur, lalu ada Nahbi, Guel, dan Yosua dan Kaleb. Coba teman-teman hitung, sudah ada 12 belum ya? Teman-teman, kalian pernah mengintai nggak? Kalau pernah mengintai apa, ayo? Ini aku sedang mengintai juga. Kamu mengintai apa, Bibi? Pasti makanan, iya kan? Iya kan? Kok goyang-goyang ini ya? Aduh. Tolong. Bisa turun, aduh. Oh, dasar kamu Momo, bisa naik nggak bisa turun. Nih lihat, ke-12 pengintai itu naik ke gunung untuk mengamati lalu masuk ke negeri Kanaan. Mereka berjalan masuk ke tanah Kanaan dan melihat apapun yang ada di sana. Becky, Yes, kira-kira apa? kira-kira mereka ketahuan gak ya? Mereka kan banyak. Ada 12 maksudnya. Iya. Entahlah, mereka tak gagal. Oh gitu ya. Simak ceritanya lagi. Ayo.
Setelah 40 hari, mereka kembali ke padang gurun Paran. Para pengintai menemui Musa dan menceritakan kabar tanah Kanaan kepada umat Israel. 10 pengintai berkata, di tanah Kanaan banyak raksasa. Hi, serem. Dan kotanya besar-besar. Lalu bangsa Israel menjadi takut, tidak dapat mengalahkan orang-orang di tanah Kanaan. Tapi apa? Aduh, Bu, lagu cerita juga dikat. Aduh, habis aku gak sabar. Oke loh, Yuk kita simak ceritanya lagi. siap. Simak ya, pasang telinga lagi ya. Oke. Tapi telingamu mana, Pe? Kok gak ada? Mana? Kemudian 2 orang pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb, berkata, di sana banyak susu, madu, dan anggur. Tapi umat Israel tidak mau masuk ke tanah Kanaan. Dan mereka mau melempari batu ke Yosua dan Kaleb. Mereka marah pada Yosua dan Kaleb. Tiba-tiba muncullah kemuliaan Tuhan yang menyinariku. Ya kan? Apaan sih kamu, Pe? Lagi serius juga. Udah ketemu telinganya. Kamu ini, aku juga punya telinga tahu. Emangnya nggak kelihatan ya? Lah itu kenapa, Pe, hidungnya begitu? Tadi kecantol. Alah. Yuk kita lanjutin ceritanya aja. Tiba-tiba muncullah kemuliaan Tuhan yang menyinari semua umat Israel. Kemuliaan Tuhan itu berasal dari kemah suci. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, karena umat Israel menolak masuk ke tanah Kanaan, maka akan dihukum 40 tahun di padang gurun. Tapi tidak dengan Yosua dan Kaleb. Betul. Mereka percaya akan janji Tuhan. Kalau mereka melawan orang Kanaan, pasti akan menang. Karena percaya Tuhan menyertai. Karena tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Kamu mau jadi yang 10 pengintai atau 2 pengintai? Kalau aku mau jadi yang 2 pengintai dong, seperti Yosua dan Kaleb, percaya akan janji Tuhan. Teman-teman juga percaya ya? Percaya kalau Tuhan itu pasti menyertai kita. Oke? Tidak usah takut. Aduh, Momo, Dun. Peggy, pergi dulu, pamit dulu. Bye. Alah. Yuk kita lanjutin ceritanya aja. Tiba-tiba muncullah kemuliaan Tuhan yang menyinari semua umat Israel. Kemuliaan Tuhan itu berasal dari kemah suci. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, karena umat Israel menolak masuk ke tanah Kanaan, maka akan dihukum 40 tahun di padang gurun. Tapi tidak dengan Yosua dan Kaleb. Betul. Mereka percaya akan janji Tuhan. Kalau mereka melawan orang Kanaan, pasti akan menang. Karena percaya Tuhan menyertai. Karena tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan Tuhan.
Kamu mau jadi yang 10 pengintai atau 2 pengintai? Kalau aku mau jadi yang 2 pengintai dong, seperti Yosua dan Kaleb, percaya akan janji Tuhan. Teman-teman juga percaya ya, percaya kalau Tuhan itu pasti menyertai kita. Oke? tidak usah takut. Aduh, Momo dan Becky, pergi dulu, pamit dulu. Bye. Hai Karisma Kids. Untuk menghadapi segala persoalan, iman kita harus kuat. Percaya akan janji Tuhan dan hati kita terus tertuju kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan hal yang terbaik untuk kita. Yuk kita baca ayat hafalannya sama-sama. Bilangan 13 ayat 20. Kuatkanlah hatimu. Sekali lagi ya. Bilangan 13 ayat 20. Kuatkanlah hatimu.
kasih Karisma Kids, good job semuanya. Semuanya sudah mengikuti ibadah dengan baik dan luar biasa. Oke, sampai jumpa minggu yang akan datang. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.